قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Ar-Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana biasa setiap hari Selasa kita berjumpa di channel yang tercinta ini, dan pada kesempatan kali ini yang akan menjadi pokok pembahasan kita adalah hadis-hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang merupakan kitab yang fenomenal, yang mengandung atau yang berisi sekitar 42 hadis dikumpulkan oleh beliau, yang mana hadis-hadis ini merupakan hadis-hadis yang sangat urgen, hadis-hadis yang sangat vital dan krusial bagi keagamaan seorang hamba. Maka sangat penting bagi kita untuk membaca, menghafal, dan mengkaji serta menjelaskan hadis-hadis yang dirangkum oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau, kitab Al-Arba'ina An-Nawawiyah. Para pemirsa Ar-Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini kita akan membahas satu hadis yang merupakan salah satu di antara hadis yang paling vital bagi kaum muslimin, karena hadis ini berkaitan dengan niat. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa an Amiril Mu'minina Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amir Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya manusia akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, bagi siapa yang hijrahnya diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan keutamaan berupa hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, bagian dari ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, adapun jikalau hijrahnya disebabkan karena dunia yang ingin dia dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau disebabkan karena wanita yang dia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dihitung sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Ar-Risalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mendengar untayan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tentu kita tahu bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat vital, yang sangat urgen bagi kehidupan kita. Bahkan para ulama kita menganggap hadis ini sebagai hadis thuluthul Islam, merupakan hadis sepertiga dari Islam. Sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasanya hadisun niyah thuluthul Islam, bahwa hadis tentang niat merupakan hadis sepertiga dari Islam. Karena beliau mengatakan bahwasanya usulul Islam thalathah, ya, bahwasanya dasar-dasar dari agama Islam itu ada 3 hadis. Yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat, yang kedua adalah hadis yang kita akan bahas ini, ya. Yang kedua adalah hadis dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. 3 hadis ini merupakan sendi dan pilar yang sangat besar bagi agama kita. Yang pertama terkait dengan hati, terkait dengan niat. Kemudian yang kedua
terkait dengan anggota tubuh, amalan anggota tubuh kita. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada syariatnya dari agama kami, fahuwa raddun, amalan tersebut akan tertolak. Dan yang ketiga adalah al-halalu bayyinun wal hararu bayyinun, pentingnya ilmu syar'i dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadzal hadis rusul Islam. Hadis ini merupakan sepertiga dari Islam, kata Imam Syafi'i. Maka semua ucapan para ulama kita ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang vital. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami, mempelajari, mengkaji, bahkan menghafalkan hadis ini agar kemudian kita bisa mengamalkan dan melaksanakan hadis yang kita baca dan kita kaji pada sore hari ini. Baik, Rasulullah SAW bersabda bahwa Nabi kita Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Kata innama dalam hadis ini, kata para ulama kita, adatul hasr, lil hasr, yaitu untuk membatasi. Maksudnya adalah bahwa kalimat ini tujuannya untuk menetapkan suatu hukum dan menafikan yang tidak ada hubungannya dengan hukum tersebut. Maka seakan kalimat ini menegaskan bahwa amalan-amalan itu harus diiringi dengan niat. Jikalau tidak ada niat, maka amalan itu bisa jadi amalan yang sia-sia. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini fungsi dari innama. Adatul hasr, membatasi, yaitu menetapkan hukum bahwa niat itu merupakan sesuatu yang urgen bagi amalan seorang hamba. Amalan tanpa niat, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Para ulama kita ketika membahas hadis ini, mereka berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan amalan di sini? Apakah yang dimaksud dengan amalan di sini adalah amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti sholat, seperti puasa, seperti haji, itu amalan-amalan syar'iyah, ya, berupa ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ini yang diinginkan, maka mereka katakan bahwa yang dimaksud dengan lafaz ini, redaksi hadis ini, innamal a'malu sahihatun atau mu'tabaratun binniyat, bahwa amalan seorang hamba, ibadah seorang hamba, salat, puasa dan haji seorang hamba akan sahih, akan benar, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila niatnya benar, apabila ada niatnya. Maka ini merupakan makna yang pertama yang disebutkan oleh para ulama kita. Jadi yang disebutkan dengan amal, yang dimaksud dengan amalan dalam hadis ini adalah amalan ibadah yang berhubungan dengan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun itu juga, ya. Baik ibadah lisan berupa zikir ataupun ibadah anggota tubuh kita berupa salat, berhaji, umrah dan lain sebagainya, semuanya itu tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali niatnya baik dan niatnya benar. Ini pendapat pertama dari para ulama kita. Pendapat kedua dari para ulama kita, dan dikatakan bahwa ini merupakan pendapat dari Imam Ahmad, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-a'mal di sini adalah seluruh amalan. Baik itu ibadah seorang hamba maupun amalan-amalan biasa yang tidak ada hubungannya dengan ibadah seperti makan, minum, tidur. Ya, semua amalan, semua aktivitas seorang hamba sesuai dengan niatnya. Maka jikalau ini yang dimaksud, kata para ulama kita, maka dikatakan bahwasanya innamal a'malu waqi'atun binniyat, bahwa amalan itu terjadi dan dilakukan karena niat. Ini menunjukkan bahwa seluruh amalan seorang hamba ada kontrol hati dan akal di dalamnya. Tidak ada sedikit pun aktivitas seorang hamba, tidak ada sedikit pun ucapan seorang hamba, tidak ada sedikit pun perbuatan seorang hamba kecuali ada niat
dari otak yang memerintahkannya. Itu maksudnya. Maka jikalau kita melihat dari hadis ini, maka ini berhubungan dengan niat secara umum. Berarti amalan-amalan anak kecil yang masih bayi atau yang belum balik, atau amalan-amalan orang yang pikun atau orang yang gila tidak masuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena akal mereka cacat. Akal mereka tidak sempurna. Maka yang dimaksud dengan amalan di sini adalah amalan secara umum yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan amalan ini terjadi ketika akal mereka sehat, ketika akal mereka bagus, tidak ada cacat di dalamnya. Maka seluruh perbuatan kita, seluruh ucapan kita terjadi karena ada unsur niat dalam hati kita ataupun dalam akal kita. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pembahasan ini kita bisa katakan bahwa seluruh amalan seorang hamba, ya, itu akan ada kontrol dari hati kita, ada niat atau ada keinginan dari hati kita untuk melaksanakannya. Adapun orang yang gila, anak yang masih kecil yang belum balik, orang yang pikun, maka tidak masuk ke dalam hadis ini dikarenakan ada kesalahan atau ada cacat dalam otak mereka. Maka lafaz yang pertama dari hadis ini, innamal a'malu binniyat, menjelaskan kepada kita bahwa seluruh pekerjaan, seluruh amalan seorang hamba harus ada niat yang terpatri di dalam hatinya. Kemudian sabda Rasulullah SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap manusia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Yang dimaksud dengan niat yang kedua di sini adalah tujuan dari ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Apakah kita menginginkan pujian? Apakah kita menginginkan dunia beserta isinya? Apakah kita menginginkan riya agar dilihat oleh manusia? Ataukah tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Ini maksudnya. Jadi ikhlas, jadi niat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa. Manawa, apa yang dia niatkan, bahwa manusia itu akan mendapatkan pahala sesuai yang dia niatkan. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia melakukan amalan tersebut, apa tujuannya? Apakah tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari keharibaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau tujuannya adalah karena ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dimuliakan dan dihormati oleh orang-orang yang di sekitarnya. Maka pahala dari amalan kita, ya, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jikalau niatnya baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala. Jikalau niatnya cacat dan buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan juga. Bahkan amalan yang kita lakukan bisa saja sia-sia dikarenakan kesalahan niat yang kita lakukan. Maka lafaz yang pertama dari hadis ini, innamal a'malu binniyat, menunjukkan kepada kita bahwa semua perbuatan butuh pada niat. Apa niat kita? Ketika kita sholat, maka niatnya adalah sholat. Ketika kita berpuasa, maka kita niat berpuasa. Ketika kita hendak sholat wajib, ya niat kita adalah sholat wajib. Ketika kita hendak berpuasa bulan Ramadan, maka niat kita adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi semua amalan harus diniatkan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan. Itu perbedaannya. Dalam sholat misalnya ada sholat fardu, ada juga sholat sunnah, ada sholat sunnah juga bermacam-macam, ada sholat rawatib, ada juga sholat qiyamul lail, ada juga sholat duha dan lain sebagainya. Maka perlu untuk kita rinci dalam melakukan niat ketika kita akan melakukan sebuah amalan. Demikian juga dengan puasa. Puasa, ada puasa Ramadan yang merupakan puasa wajib, bagian dari rukun Islam, ya.
Kemudian ada juga puasa sunnah. Puasa sunnah bermacam-macam. Ada puasa yang muayyan, ya, muqayyad, seperti puasa Arafah, puasa Asyura misalnya. Ada juga puasa Senin dan Kamis yang mutlak, ya, yang bisa kita isi dengan puasa apa saja pada hari-hari tersebut. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat, lafaz yang pertama memberikan faedah kepada kita, manfaat kepada kita, bahwa ketika kita akan melakukan suatu amalan, tentukan niatnya. Mau sholat, saya mau sholat niatnya. Mau berpuasa, saya akan berpuasa. Kemudian yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, kita harus menentukan tujuan dari amalan kita. Untuk siapa? Untuk Allah kah? Untuk manusia kah? Ataupun untuk hal-hal yang lainnya. Semakin baik tujuan kita, semakin baik niat yang kita patrikan dalam hati kita. Misalnya ikhlas, ya. Semakin ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tinggi pahala amalan yang kita dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin buruk niat yang kita patrikan dalam hati, maka semakin buruk pula pahala yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada potensi untuk tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sesuatu yang merugikan? Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan niat kita ini. Karena fungsi dari niat ini adalah agar kemudian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan bahwa syarat diterimanya amalan ada dua. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Yaitu kita meniatkan ibadah kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, pahala dari Allah, mendapatkan kasih sayang dan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dalam Al-Quran banyak perintah-perintah terkait dengan masalah ikhlas ini. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk memperhatikan ini. Jadi syarat yang pertama dari terimanya amalan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis yang kita bahas ini. Kemudian syarat yang kedua adalah al-muwafaqah, yaitu apa? Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, yang mana dalil dari syarat ini adalah hadis Aisyah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang melakukan sebuah amalan tanpa ada contoh dari Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak, kata Rasulullah SAW. Bahkan para ulama kita mengatakan bahwa berapa banyak amalan yang kecil akan menjadi besar pahalanya di hadapan Allah karena niatnya. Dan berapa banyak amalan yang besar menjadi kecil pahalanya di hadapan Allah karena niatnya. Rubba amalin sogirin tukabbirhun niyah. Berapa banyak amalan yang kecil pahalanya besar karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaggirhun niyah. Dan berapa banyak amalan yang besar tapi pahalanya kecil dikarenakan niat yang salah yang dia patrikan dalam hatinya. Maka ketika kita bisa mengelola, memanage niat ini dengan baik, ini akan menjadikan amalan kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini contoh amalan hijrah. Merupakan amalan yang besar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh pengorbanan. Kalau diniatkan karena ikhlas, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini contohnya agar kemudian manusia paham terkait dengan yang pertama. Rasulullah SAW memberikan contoh, yaitu amalan hijrah akan berkualitas, akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau hijrahnya amalan hijrah, amalan besar, tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia, ingin dipuji, ingin menikahi wanita yang dia cintai, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya, kata Rasulullah SAW, pahalanya adalah sebagaimana yang dia niatkan. Tidak ada kebaikan di dalamnya
Dia hanya perbuatan begitu saja, bahkan bisa sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting bagi kita untuk mengatur niat kita agar kemudian ibadah yang kita lakukan, ucapan yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan bernilai pahala dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa niat seorang hamba sangat urgen dan sangat vital dalam kehidupan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan tanpa niat, amalan tanpa keikhlasan, amalan tanpa keinginan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sia-sia. Amalan yang tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang akan menangis ketika melihat ibadah-ibadahnya sia-sia, menjadi haba'an manthura, seperti debu yang berterbangan pada hari kiamat, dikarenakan tidak ada keimanan dan tidak ada keikhlasan di dalam hatinya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sarana yang bisa kita lakukan agar kemudian kita mendapatkan keikhlasan, yang pertama adalah membiasakan diri. Karena keikhlasan ini butuh kepada latihan, butuh kepada pembiasaan. Maka kita harus membiasakan diri kita untuk ikhlas. Ya, jangan menyerah ya untuk mematrikan keikhlasan dalam hati-hati kita. Dilatih hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita beribadah hadirkan keikhlasan. Setiap kita akan sholat hadirkan keikhlasan. Ya, hadirkan keinginan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan pahala kepada kita adalah Allah. Yang memberikan kepada kita rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kepada kita semua fasilitas yang kita miliki di dunia adalah Allah. Yang memiliki surga adalah Allah, dan yang memiliki neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka buat apa amalan itu kemudian kita tujukan kepada orang yang tidak memiliki sedikit pun manfaat untuk kita? Karena semua yang kita miliki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rizki kita, pengaturan alam, pahala kita, surga dan neraka adalah milik Allah. Maka patrikan itu kuat-kuat dalam hati kita, sehingga kemudian ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertipu dan tidak kita niatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat itu ada dalam hati, ya, maka perlu bagi kita untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah, rahmat dari Allah terkait dengan hati kita ini. Hati kita sangat lemah, mudah terbolak-balikkan, mudah berubah. Maka Allah lah yang menguasai hati kita. Dengan itu kita kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana sarrif qulubina ala taatik. Jadikan hati kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد قلوبا بالهداية والتقى طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريق كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وعن الطريق كي أراه يطيب
كي أراه يطيب